Jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 9. Setelah di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana perjalanan Buddha menuju ke Kusinara dan juga makanan terakhir Buddha dari Junda. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang peristiwa di Kusinara. Meskipun di dalam sakit yang luar biasa, Buddha tetap melakukan perjalanan dari Lilua menuju ke Kusinara. Kemudian sampailah di Kusinara, di mana di situ terdapat dua pohon salayang kembar. Setelah tiba di dua pohon salayang kembar, kemudian Buddha meminta kepada Bhikkhu Ananda untuk mempersiapkan pembaringan menghadap ke arah utara. Nah, di tempat inilah juga Buddha terakhir kali mandi di Sungai Kuta sebelum Buddha Mahaparinibbana. Setelah Bhikkhu Ananda mempersiapkan pembaringan di bawah dua pohon salayang kembar yang menghadap ke utara, kemudian Buddha berbaring di tempat yang telah disediakan oleh Bhikkhu Ananda. Nah, pada saat itu terjadi satu fenomena atau keajaiban di mana pohon-pohon yang ada di hutan salang itu tiba-tiba berbunga, padahal di saat itu bukanlah musim bunga. Akan tetapi semua pohon dan bunga yang ada di hutan di Kusinara ini mengeluarkan bunga, dan kemudian bunga itu berguguran seolah-olah menyirami dari tubuh Sang Buddha. Pada saat itu dewa-dewa juga menambahkan bunga kepada Buddha sebagai bentuk rasa hormat atau penghormatan dari para dewa dan alam semesta ini kepada Buddha yang merupakan guru agung dan suci yang membawa pada pembebasan atau akhir dari penderitaan. Ketika peristiwa itu terjadi, kemudian Buddha memanggil Bhikkhu Ananda dan mengatakan kepada Bhikkhu Ananda bahwasanya bukan dengan memberikan taburan bunga atau memberikan wangian dan materi sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha. Akan tetapi bentuk penghormatan yang terbaik yaitu ketika para bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, upasika, dan umat Buddha ini menjalankan dharma ajaran dari Tathagata atau Sang Bhagawa atau Sang Buddha. Ketika kita semua menjalankan ajaran yang telah disampaikan oleh Buddha, maka itulah yang dikatakan sebagai penghormatan yang terbaik. Kemudian, selain dari menjelaskan tentang bagaimana penghormatan yang terbaik, Buddha juga menjelaskan kepada Bhikkhu Ananda bahwasanya ketika nanti Buddha telah Mahaparinibbana dan tidak ada di dunia ini dalam sosok Buddha pertama, maka umat Buddha bisa memberikan penghormatan kepada 4 tempat suci yang berhubungan dengan kehidupan Buddha. Ada yang tahu? Ya, di kelas 8 kita telah belajar tentang Dhamma Yatra. 4 tempat tersebut yang pertama yakni Taman Lumbini, di mana di situ kelahiran dari Bodhisattva Siddhartha. Yang kedua yaitu Bodh Gaya, yaitu tempat di mana betapa Gautama mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Yang ketiga yaitu Taman Rusa Isipatana, tempat di mana Buddha pertama kali membabarkan Dharma atau pemutaran roda Dharma. Dan yang keempat yaitu Kusinara, di mana Buddha Mahaparinibbana. Jadi khotbah ini nantinya dikenal dengan Mahaparinibbana Sutta. Dalam khotbah ini Buddha mengatakan bahwa Ananda
bagi mereka yang memiliki keyakinan yang kuat melakukan ziarah atau dharma yatra ke 4 tempat tersebut, maka setelah mereka meninggal dunia, mereka akan terlahir di alam bahagia atau di alam surga. Tapi dengan catatan, pergi ke tempat itu harus dengan keyakinan yang baik, sila yang baik, serta tujuan yang baik. Sesaat setelah Buddha menyampaikan hal tersebut kepada Biku Ananda dan para biku yang lain, kemudian Biku Ananda ini kemudian pergi ke putinya dan kemudian beliau bersandar di dinding, dan pada saat itu Biku Ananda ini menangis. Kenapa Biku Ananda menangis? Jadi Biku Ananda itu bersedih karena pada saat itu Biku Ananda ini belum mencapai tingkat kesucian arahat, sehingga Biku Ananda ini merasa nanti ketika Buddha telah mahaparinibbana, siapa yang akan membimbing dari Biku Ananda ini untuk mencapai tingkat kesucian tertinggi atau arahat. Setelah itu kemudian Buddha memanggil kembali Biku Ananda, dan kemudian Buddha mengatakan kepada Biku Ananda bahwasanya Buddha atau Tathagata telah berulang kali mengatakan kepada Biku Ananda bahwasanya ketika ada pertemuan pastilah akan adanya perpisahan, dan Buddha juga akan meninggalkan mereka semua, atau kita pastinya akan meninggalkan apa yang kita cintai. Kemudian yang kita kenal dengan Wayu Dhamma Sangkara Pamadina Sampādheta. Kemudian pada saat itu juga Buddha mengatakan bahwasanya Ananda harus bergembira dan bahagia. Karena kenapa? Karena sepanjang kehidupannya menjadi seorang biku, Biku Ananda ini selalu melayani dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Buddha ini dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Sehingga pada saat itu Buddha juga mengatakan bahwa Ananda, bahwasanya kamu dalam waktu singkat akan mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi Buddha juga sudah tahu bahwasanya nantinya Ananda atau Biku Ananda ini pasti akan mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian setelah itu Buddha mengatakan bahwasanya Ananda, sekarang kamu boleh pergi. Pergilah ke Kusinara dan beritahu semua orang bahwasanya pada waktu jaga malam terakhir Buddha akan mahaparinibbana. Datang dan temuilah Buddha sebelum Buddha mahaparinibbana. Kemudian setelah itu Biku Ananda mengikuti apa yang diminta oleh Buddha, dan Biku Ananda pergi menyampaikan pesan dari Buddha ke masyarakat atau penduduk Kusinara. Setelah Biku Ananda ditemani beberapa biku lainnya menyampaikan pesan kepada penduduk atau masyarakat di sekitar Kusinara, kemudian semua orang yang ada di Kusinara ini pergi ke hutan Sala, dan di situ mereka memberikan penghormatan kepada Buddha. Pada saat itu banyak dari masyarakat yang bersedih karena harus mengucapkan selamat tinggal dan berpisah dari Buddha Gautama. Oke Ananda semua, demikianlah materi untuk kita hari ini. Untuk selanjutnya, teacher berharap kalian bisa membuat sebuah rangkuman dan ringkasan dari materi yang telah teacher sampaikan serta mengerjakan tugas yang teacher berikan. Dan teacher akhiri dengan Sabi Sata Bantu Switata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.